Saya menyatakan saya bersedia untuk menjadi teman hidupnya Is. Kakak kandung saya Iris Jati berbulan binti Johan Gustav Paula Debono pada akad dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin berlian sebesar 0,935 karat dengan berat 1,683 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Iris Jati Jerik Debula binti Bapak Johan Gustav Paula Debula dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dengan kebahagiaan kedua mempelai yang harus tidak sah jadi pasangan suami istri. Cincin nikah menjadi perlambang cinta suci di antara keduanya. Halo Sensikers, kembali bersama Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, ini satu permintaan saya sudah tolak, maksudnya tolak di dalam hati ya, karena saya nggak merasa ini ada sesuatu yang bisa dibaca dari sini. Ini sesuatu yang diminta di DM, disuruh bahas, dan saya sempat nggak mau bahas, tapi partner saya, rekan saya di YouTube channel ini bilang, ya saya harus mengutamakan keinginan kalian semua, apapun permintaan harus bisa dipenuhi. So, inilah saya di sini. Saya akan membukakan kartu untuk pasangan yang sedang berbahagia, yaitu Iris Bella, Ibel, dan Amar Zoni yang baru menikah pada tanggal 28 April 2019 lalu. Sebelum saya mulai, terima kasih sudah menonton video ini dan selalu menonton video saya. Ingat untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Nah, kenapa saya awalnya nggak mau dan saya menolak? Karena pasangan yang bahagia, pasangan yang ya nggak ada gosip, nggak ada apa-apa selain ya mungkin ninggalin mantannya masing-masing sampai akhirnya mereka menikah. Tapi itu terjadi di semua orang kan, itu terjadi di kita semua kan gitu. Jadi kita coba akan bukakan kartu, dan kartu yang pertama ini mengejutkan sekali. Ini kartu yang sama yang didapatkan oleh Farel dan Wilona, tetapi kartu yang selanjutnya akan menjadi berbeda. Cuman yang ingin saya tunjukkan di sini adalah ini adalah kartu tentang fantasi, tentang imajinasi, tentang sesuatu yang mungkin kenyataannya awalnya berbeda. Kita membayangkan ingin membuat kenyataan ini sesuai dengan imajinasi kita. Seperti kita tahu, Ibel dan Amar Zoni ini di sinetron Cinta Suci, dan mereka dipertemukan di situ. Ternyata apa yang ada di sinetron itu kemudian berlanjut. Tapi mereka memang saling ini ya, lawan main ya, pasangan ya, lagi di googling. Saya nggak ini, cuman ya mereka awalnya di sinetron, kemudian mereka bareng, dan apa yang lebih cute, lebih lovely daripada itu. Sama seperti artis-artis Indonesia zaman dahulu, ada almarhum Om Sofan Sopian dan Tante Widiawati, terus ada Om Roy Martin, ada banyak sekali. Dan sekarang pun kita juga melihat walaupun nggak semuanya berakhir bahagia, tapi ini mungkin menjadi relationship goal untuk sensikers sekalian atau orang-orang di luar sana seperti Farel dan Wilona. Tapi sayangnya ramalan saya mereka sih nggak akan bareng. Nah, saya sih berharap mereka membuktikan saya salah. Nah, kembali lagi, ini adalah kartu fantasi dan saya lihat ini sesuatu yang tadinya cuman bayangan. Saya pengen, kita semua menginginkan, kita membayangkan kalau mereka di kehidupan nyata bareng, dan ternyata kejadian. Dan kemudian berikutnya yang terjadi adalah The Two of Pentacles. Two of Pentacles ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa seseorang yang punya
banyak sekali prioritas dan harus menyelesaikan prioritasnya satu persatu. Seperti kita ketahui, Amar Zoni ini umurnya 25 tahun dan Iris Bella ini, Ibel ini umurnya baru 23 tahun. Ini luar biasa loh. Mereka masih muda, konon katanya rajin beribadah, dan mereka meniatkan menikah ini demi sesuatu yang lebih baik dan selamat. Saya cemen kalau dibandingkan mereka. Saya menikah umur 31 tahun. Mereka mungkin sudah punya semuanya dan segalanya, dan mungkin menjadi contoh baik untuk kita semua. Kalau sudah mendapatkan, ngapain harus ditunda lagi. So, selamat. Tapi yang saya lihat di sini, sepertinya mereka masih akan syuting, mereka akan berkarya, mereka masih akan bareng, dan mungkin agak aneh juga ya nantinya kalau mereka syuting di sinetron yang berbeda, terus kita tahu mereka sudah menikah. Tapi ya, apa salahnya kalau mereka aktingnya bagus, orang akan meyakinkan kalau apa yang mereka lakukan pasti akan berbeda dengan kehidupan nyata. Cuman dilihat di sini lebih daripada itu. Ibel ini kan punya ayah yang ekspatriat ya, bukan orang Indonesia, Kaukasian, bule kalau kita bilang, dan ibu orang Indonesia. Sepertinya ada budaya juga yang harus dihadapi oleh mereka berdua. Amar Zoni pun seperti itu, tapi sepertinya setelah mengikuti istrinya semua kegiatan, semua ini kan orang yang sedang melakukan juggling, orang sedang punya prioritas yang banyak dan dia harus mengutamakan salah satunya. Mungkin mereka nanti harus syuting, mereka harus mengikuti budaya keluarganya, mereka harus jadi suami dan istri, dan dengan umur yang sangat muda ini mereka juga saya yakin pasti akan menghadapi banyak bukan cobaan ya, banyak ujian di dalam rumah tangga mereka. Mungkin keadaan ekonomi, sosial bisa di boost up, tapi usia 25 tahun dan 23 tahun, kita tahu untuk orang-orang yang sudah melewati usia itu, kita tahu bagaimana kita dulu saat seperti itu. Tapi nggak ada yang salah, karena orang tua kita dulu, orang-orang zaman dahulu umur 21, 22 udah nikah. Orang tua saya pun menikah saat mungkin umurnya 24, 25 tahun, sama seperti Amar Zoni. Jadi ini yang terjadi, dan ini kartu berikutnya adalah kartu The Nine of Cups. Ini kartu tentang accomplishment, pencapaian, satu hal yang positif, satu hal yang membuat kita semua mengetahui bahwa akhirnya mereka mencapai apa yang mereka harapkan. Relationship goals itu nggak akhirnya jadi cuman pacaran, tapi ternyata menikah. Dan alangkah lebih baiknya kalau mereka tetap bisa menjaga image-nya. Nanti mereka punya anak pun anaknya lucu, mungkin laki-laki, perempuan, terus jadi pesinetron juga, dan jauh dari gosip. Dan kita butuh banget orang-orang seperti itu, orang-orang yang memang mereka punya satu prestasi positif dan dijadikan idola oleh orang-orang karena kepositifannya itu tadi. So ini adalah yang bisa saya lihat dari pernikahan Ibel dan Amar Zoni, di mana sesuatu yang awalnya fantasi, sesuatu yang awalnya dibayang-bayangkan, dan mereka mungkin berpikir saat itu, mana mungkin kita akan melangkah ke kehidupan nyata sebagai suami istri, dan ternyata terjadi. Dan kemudian mereka harus melewati itu semua. Bahkan sekarang pun mereka akan melewati banyak sekali prioritas yang harus diutamakan setelah mereka menikah. Dan saya yakin pasti tawaran lebih banyak lagi. Ini kayak dua bisnis yang bareng terus menggurita semakin banyak lagi. Secara nikahnya diliput oleh televisi kan. Saya yakin setelah ini kita akan mendengar nama mereka lebih sering lagi. Dan ini adalah kartu terakhir, kartu tentang pencapaian. Mereka akan mencapai sesuatu yang lebih lagi. Dan kalau mereka bisa menjaga keluarganya, mereka akan menjadi satu model pasangan di Indonesia. Mungkin suatu saat nanti seperti Om Sofan Sofian almarhum dan Tante Widiawati, dan bisa mengilhami banyak orang untuk mencapai satu achievement dan menemukan pasangannya seperti mereka berdua. Ini adalah kartu yang bisa dibaca, dan ingat, apapun yang kita harus lakukan ini adalah sesuatu yang kita harus yakini, dan kita pasti akan dapatkan jika kita meyakini hal tersebut. Tapi kembali lagi, semua harus kita kembalikan kepada Sang Kuasa, karena semuanya hanya Beliau yang akan mengizinkan untuk itu bisa terjadi. Saya Denny Darko, semoga puas dengan readingnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.